Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di materi terakhir ya. Hari ini kita rangkap materi yang kemarin saya nggak bisa masuk sama hari ini ya. Jadi babnya ada dua nanti tentang scan dan skim dan juga inference. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, di reading nanti teman-teman akan diberi waktu 55 menit maksud saya untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, tipsnya teman-teman disarankan untuk tidak membaca teksnya dulu ya. Jadi bukan dibaca teksnya dulu, tidak disarankan gitu ya. Tapi teman-teman baca soalnya dulu. Nanti teman-teman dari membaca soalnya dulu akan tahu teknik apa yang akan teman-teman harus lakukan dengan teksnya, ya kan? Nah, kemarin kita sudah belajar teknik yang pertama namanya read the topic sentences atau teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, topik sentence ini teman-teman baca ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain yang pertama adalah main idea atau gagasan utama ya, teman-teman. Nah, gagasan utama ini nama lainnya banyak. Kalau teman-teman terutama ngambilnya yang diprediksi, TOEFL prediksi itu nama-nama lainnya banyak, teman-teman. Ada fokus, ada topik, ada subjek, ada primary discussion, ada main topic, sorry, bukan main point maksud saya. Nah, jadi nama lain main idea itu banyak banget, kadang title dan seterusnya. Nah, cara menjawabnya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Untuk jenis soal kedua yaitu idea organization atau bagaimana si pembuat soal itu mengembangkan ide yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir yaitu tone, purpose, sama course. Ya. Nah, ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, terus hari ini kita akan belajar tentang teknik kedua, teman-teman, yaitu namanya scan dan skim the text. Jadi scan dan skim itu membaca cepat menggunakan gerak mata atau kalau teman-teman misalkan masih ingat tadi ketika menjawab soal-soal sebelumnya, ketika teman-teman sambil membaca teksnya itu ada nggak informasi yang ditanyakan di soal. Karena scan dan skim the text ini kita pakai untuk menjawab soal-soal yang menanyakan informasi-informasi kecil, teman-teman. Ya, jadi kalau membaca topik sentence itu untuk menjawab soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, kalau scan dan skim ini pertanyaan mengenai informasi-informasi kecil atau detail yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, jenis soal apa aja yang termasuk ke dalam menanyakan detail di dalam teks? Yang pertama, ada soal namanya locate information, teman-teman, atau teman-teman nanti diminta untuk mencari di dalam teks di mana si pembuat soal atau si penulis itu menyebutkan atau membahas informasi yang ditanyakan atau di soal, gitu ya. Nah, contohnya, di manakah di dalam teks atau where in the passage does the author discuss the composition of meteor? Jadi di manakah di dalam teks penulis itu membahas atau menyebutkan kandungan atau komposisi dari meteor. Nah, untuk jenis soal ini bisa kita kenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Jadi di pilihan ganda itu kita disuruh nebak di line keberapa si penulis itu membahas kata kuncinya. Nah, di sini kata kunci yang teman-teman perlu scan dan skip di teks adalah composition of the meteor. Gitu ya. Nah, karena sebelum-sebelumnya kan nggak ada soalnya ya, teman-teman. Biasanya soal ini menanyakan nanti di nomor-nomor belakangan gitu. Jadi di situ kita baca dari depan, tapi kalau teman-teman nanti ketika tes pasti lebih gampang ya, karena pasti tinggal nerusin aja. Misalkan kalau tadi teman-teman terakhir baca sampai sini, kok nggak ada, berarti teman-teman baca kalimat berikutnya. Contohnya gitu. Nah, itu kalimat berikutnya berbunyi, the meteor atau meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti kandungannya meteor itu adalah nikel dan besi atau komposisi itu apa ya, teman-teman? Kalau jajan itu ada komposisinya berarti bahannya gitu ya. Jadi materialnya. Jadi material di dalamnya meteor itu adalah nikel dan juga besi. Nah, terus kita hitung itu masuknya ke baris keberapa. Bukan kalimat ya, tapi baris keberapa, teman-teman. Makanya teman-teman nanti ketika ngambil tes, terutama yang offline atau yang PBT, paper based, teman-teman, itu di soal nanti akan diberikan keterangan seperti ini. Jadi ini lebih memudahkan teman-teman. Jadi setiap baris kelima, baris ke-10, baris ke-15, ke-20, ke-25, dan seterusnya. Kelipatannya 5 gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan teman-teman untuk menjawab jenis soal ini. Jadi
Ini kan munculnya di atasnya baris kelima ya, teman-teman. Berarti ini muncul di baris keempat. Nah, kita cari line 4. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis soal pertama. Nah, cuman teman-teman, jenis soal ini saya belum pernah menemukan di TOEFL yang online. Kalau yang offline dulu waktu sebelum pandemi terakhir saya tes ya, itu ada memang. Tapi ketika tes online, teman-teman, jenis soal ini tidak pernah keluar. Nah, tapi kalau dari tes lembaga nanti keluar ya, karena soalnya masih berbasis eh, apa namanya TOEFL yang sebelum pandemi, teman-teman. Seperti itu. Buku Longman gitu ya. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga bisa gunakan scan dan skim, itu adalah soal pronoun reference. Nah, pronoun reference ini adalah rujukan kata ganti, teman-teman. Jadi di dalam kalimat nanti teman-teman akan, maksudnya di dalam teks gitu ya. Nanti teman-teman akan ditanyakan, misalnya ada kata dia laki-laki atau he. Nah, he di situ itu menjelaskan siapa atau maksudnya dia di situ siapa. Gitu ya. Jadi kata ganti itu merujuk ke kata benda apa. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa kalau di reading, dibaca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah nanti teman-teman dikasih tahu letaknya kalau ini. Atau kalau ngambil yang online itu di teks nanti warnanya dibedain, di blok gitu teman-teman. Dan ditebelin, jadi kelihatan sekali. Jadi cara nyarinya nggak susah nanti ya. Ya, pasti kelihatan. Nah, jadi cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat sebelum kata itu disebutkan. Karena kata ganti itu adalah menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, gitu ya. Nah, subjek predikat sebelum kata they ini adalah kalimat sebelumnya, berarti kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun-daun mereka atau bungkus mereka. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang penting dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti they di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Yaitu these plants. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Bravo ya. These plants. Jadi teman-teman pahami mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nanti teman-teman akan tahu kata ganti itu merujuk ke siapa. Seperti itu. Nah, itu pronoun reference. Pronoun reference ini pasti keluar, teman-teman. Entah itu offline, entah itu online, gitu ya. Kemudian yang ketiga, stated and unstated details. Nah, di soal reading itu ada yang ini yang memang mungkin familiar buat teman-teman ya. Jadi menanyakan informasi tertentu yang ada di dalam teks. Nah, bedanya stated sama unstated adalah kalau yang stated itu yang benar, teman-teman. Jadi kita disuruh mencari di pilihan A, B, C, D, yang manakah yang benar tentang yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. The passage indicates that Jamestown. Nah, Kak, paragraf ini indicates itu sama kayak state, teman-teman, menyatakan gitu ya. Jadi menyatakan bahwa Jamestown itu kata kunci teman-teman adalah di kata Jamestown. Nah, itu kalau kita scan dan skim munculnya di baris keempat, lebih tepatnya kalimat pertama, teman-teman. Di akhir-akhir kalimat pertama. Nah, cara mengerjakannya kita baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Terus kita pahami, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D gitu ya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun oleh para penjajah Inggris di tahun 1633. Yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat pembangunan apa namanya, teman-teman? Penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, terus 26 tahun setelahnya muncullah Williamsburg di tahun 1633. Nah, kita cek ABCD. Yang Alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang dibangun di tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown. Itu adalah Williamsburg. Ya, beda kota, teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah yang Jamestown-nya. Ya, berarti Alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Nah, ini kebalik, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo seolah-olah Williamsburg dulu, baru 26 tahun setelahnya itu keluar Jamestown. Padahal kebalikannya. Jamestown dulu, baru 26 tahun itu keluar Williamsburg. Gitu ya. Berarti Bravo bukan.
Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Dan itu memang sudah ditandai dari bukunya, bukan saya yang menandai, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Itu untuk yang stated detail atau detail yang tercantum di dalam teks. Jadi jawabannya itu kita disuruh nyari yang memang berdasarkan teks, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang unstated detail, teman-teman, itu kita disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang tidak tepat, atau yang salah, atau yang tidak ada di dalam teks, mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal, di dalam teks, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita baca soalnya, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Nah, kita disuruh mencari yang tidak benar di antara pilihan A, B, C, D ini mengenai kata kunci gadget, teman-teman. Nah, kata kunci gadget itu kalau kita scan dan skim baca cepat sampai nemu ya, itu disebutkan di kalimat kedua. Nah, cara mengerjakan soal yang unstated detail ini atau kita disuruh nyari yang salah di antara pilihan A, B, C, D, mau nggak mau teman-teman harus baca seluruh informasi mengenai kata kunci tersebut di dalam paragraf tersebut. Bukan di dalam teks ya, tapi di dalam paragraf. Jadi cukup di dalam satu paragraf itu. Oke, teman-teman. Nah, kata gadget disebutkan di sini, kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu yang gimana? Kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam ungkapan yang berbeda yang orang-orang pakai untuk memberi nama atau untuk menamai gitu ya. Apapun yang namanya itu tidak diketahui atau sementara dilupakan atau nggak inget sementara gitu ya. Nah, kata gadget itu adalah salah satu yang demikian itu. Nah, kata gadget itu pertama kali dipakai oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an dan mungkin datang dari kata bahasa Prancis yaitu gacete yang artinya adalah pancingan kecil. Jadi kayak kait kecil gitu, teman-teman. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget tadi itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti di sini udah bukan ngomongin gadget ya, berarti nggak apa-apa teman-teman udah berhenti baca sampai sini aja. Nah kalau sudah teman-teman kumpulkan informasi mengenai gadget tadi, tinggal dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D, dan itu dengan cara mengeliminasi teman-teman. Kalau yang alpha, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu. Ini verb ya, nah, name-nya ini kata kerja teman-teman. Jadi kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi banyak sekali kata yang salah satunya gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu yang nggak tahu namanya atau lupa sementara gitu ya. Berarti alfa bukan jawabannya teman-teman. Karena kita disuruh mencari yang not true atau tidak benar di dalam teks mengenai kata gadget. Berarti bukan alfa. Nah kalau yang bravo, kata gadget itu dipakai di awal mula atau di permulaan abad ke-19. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini yang salah kan ini di garis bawah ya. Berarti itu jawabannya sama bukunya. Nah, itu ada kata the beginning. Beginning itu artinya adalah awal mula ya, teman-teman atau di permulaan, ya ketika mulai gitu. Sedangkan kita tadi menemukan kalau pertama kali kata gadget itu dipakai oleh penjajah maksud saya pelaut. Pelaut Inggris di tahun 1850-an. Nah, 1850 itu bukan lagi awal mula abad ke-19 ya. Kalau awal mula abad ke-19 ya 1800, 1801, 1802 dan seterusnya. Nah, ini adalah pertengahan, teman-teman. Jadi yang Bravo ini yang bikin salah adalah cuman kata beginningnya aja. Itu kita ganti in the middle. Gitu ya. Jadi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi dalam bahasa Prancis namanya gacete. Kalau yang Delta, penggunaan pertamanya yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Tadi juga ada teman-teman di sini ya. Jadi first used by British sailors. Nah, jadi yang salah itu adalah yang Bravo, cuman karena kata beginning. Nah, kadang memang pengecohnya, makanya teman-teman juga harus fokus ya dan tenang. Maksudnya harus cepat ngerjakan, tapi juga harus tenang. Itu perlu dilatih sekali konsentrasi dan fokusnya teman-teman. Apalagi di reading ya.
Di reading ini banyak sekali teman-teman saya yang bahkan juga tutor bahasa Inggris, bahkan juga ngajar IELTS, mereka pun juga menyadari kalau untuk, ketahanan itu apa ya teman-teman? Kayak endurance gitu, kadang kita membaca teks itu, banyak gitu, itu ngantuk. Apalagi ini dalam bahasa Inggris. Nah, itu perlu dilatih. Makanya jangan membaca semuanya teman-teman, cari misi. Misinya adalah di soal. Soalnya diminta kita suruh ngapain, baru kita lakukan sesuatu dengan teksnya sesuai yang diminta aja. Gitu ya. Nah, saya dulu juga sering keenakan membaca karena topiknya seneng teman-teman. Misalkan tentang lebah, nah itu kan seneng gitu ya, tentang lebah madu, tentang pelangi gitu-gitu. Itu pengetahuan alam yang keren gitu. Nah, keenakan akhirnya waktunya banyak tersita gitu. Jadi ketika tes, teman-teman nggak bisa menikmati membaca seperti itu. Oke, sekarang jenis soal terakhir, teman-teman yang cara mengerjakannya, teman-teman bisa menggunakan, sorry maaf, scan dan skim. Nah, ini saya bilang bisa menggunakan ya, tidak harus menggunakan. Yaitu soal vocabulary, teman-teman. Soal vocabulary itu adalah soal yang menanyakan kosakata tertentu. Nah, makanya dari awal sendiri, dari awal meeting kita ya, saya sampaikan ke teman-teman, yang paling penting buat teman-teman semua itu adalah vocabnya teman-teman. Semakin banyak vocabnya, semakin gampang dan enak teman-teman mengerjakan TOEFL. Seperti itu. Tapi vocab itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Jadi cara gampangnya itu atau cara enaknya kita belajar itu memang harus praktek latihan. Sering baca, nemukan vocab, ditulis, dicari di kamus, dan begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk soal vocab ini, teman-teman bisa langsung jawab tanpa harus melihat teks ketika teman-teman sudah tahu arti vocabnya dan di pilihan ganda itu tidak ada kata lain. Biasanya memang seperti itu, umumnya ya teman-teman. Soal vocab itu di pilihan ganda itu yang sinonimnya cuma satu, cuma di satu pilihan. Artinya yang ketiga itu salah, cuma satu yang benar. Jadi teman-teman tidak perlu baca teks pun bisa menjawab kalau tahu artinya. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman pas tes nanti nggak tahu artinya vocab yang ditanyakan, teman-teman bisa gunakan cara ini, ya. Nah, jadi misalkan nih soalnya berbunyi an incumbent in line one is most likely. Nah, jadi seorang incumbent di line pertama adalah kemungkinan besar. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu arti incumbent, teman-teman cari aja pilihan A, B, C, D. Seperti itu ya. Nah, di situ jawabannya adalah a current office holder atau pemegang kursi jabatan sekarang ini. Nah, itu kalau kita cek di di teks, itu cara mengerjakannya. Teman-teman baca kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Oke, sorry. Jadi gini, mulainya dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata tersebut dan kalimat setelahnya. Ya, karena biasanya vocab ini itu adalah penjelasan singkat dari penjelasan panjang di kalimat sebelumnya. Atau vocab singkat ini penjelasan dari penjelasan panjang yang nanti akan dijabarkan di setelahnya. Nah, jadi cara mencarinya dibaca dari mulai sebelum kalimat itu mengandung kata yang ditanyakan sampai setelah kalimat itu setelah kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan enak kalau ditanyakan itu di kalimat pertama, teman-teman. Artinya kan nggak ada kalimat sebelumnya. Jadi teman-teman cukup baca kalimat tersebut dan kalimat setelahnya saja. Contohnya di sini. Nah, di situ disebutkan dalam pemilihan eh, pemerintahan, entah itu presiden, gubernur, dan sebagainya gitu ya. Nah, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang lebih kuat dibandingkan atau di atas pendatang baru. Nah, itu kan diulangi di kalimat setelahnya, yaitu seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan atau sudah di gedung pemerintahan gitu ya. Dan yang oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh yang tertentu gitu, memiliki pengaruh tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para pemilih nanti. Nah, berarti incumbent di sini ini kan dibandingkan dengan newcomer ya, atau orang yang tidak dikenal tadi oleh para elektorat, berarti yang incumbent ini yang dikenal, yaitu a person who is already in office. Oke, jadi jawabannya atau persamaannya adalah a current office holder, pemegang kekuasaan sekarang ini. Seperti itu. Nah, jadi memang pengetahuan umum kita itu juga kadang sangat membantu ya. Karena mungkin teman-teman mungkin senang dengerin berita pemilu, kemudian senang dengerin influencer. Contohnya adalah saya dulu dengarnya incumbent ini dari
Mardiguswowi ya, Bosman Mardiguswowi itu beliau pernah menyebutkan incumbent, incumbent, incumbent karena beliau suka mengomentari geopolitik seperti itu. Jadi itu bisa sangat membantu kita. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyain dulu nih sebelum kita ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada saya mute dulu. Seperti biasa, teman-teman praktekkan yang sudah teman-teman pahami ke latihan soal. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, apalagi benar. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Adakah yang sudah nemu jawaban, teman-teman? Alfa, alfa. Baik, mari kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis itu menamai atau menyebutkan nama dari betina yang paling tua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, itu kalau kita scan dan skim, betul. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Namanya gajah tertua itu adalah sebutannya matriarch. Nah, itu kalau kita baca-baca lagi, matriark itu adalah yang mimpin kawanan gajah, teman-teman. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Line 2. Very nice. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Buka kamus nggak apa-apa. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada 9 jawaban. Colors, Charlie. Ya, betul. Jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Jadi, use itu sinonimnya adalah warna, yaitu colors. Nah, itu kalau kita baca yang tadi saya sampaikan ya, kalau teman-teman misalkan nih, kedapatan ternyata nggak tahu artinya use ketika tes, teman-teman baca dari mulai kalimat sebelumnya, kata yang mengandung, sama kalimat setelahnya kalau belum menemu gitu ya. Nah, di situ dikatakan daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah merah atau ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen-pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Ya, betul teman-teman. Jawabannya yang Charlie. Very good. Next, number 3. Silakan.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban delta, semua menjawab delta ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, berarti di sini ya, bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain. Nah, itu kalimat setelahnya, teman-teman, di situ ya. Nah, biasanya memang begitu, teman. Jadi biasanya soal sebelumnya itu misalkan kalimat ini ya. Soal setelahnya nanti kalau nggak kalimat setelahnya, ya kalimat setelahnya lagi. Jadi nggak jauh-jauh itu. Nah, nanti soal setelahnya lagi, bawahnya lagi. Jadi urut gitu ya. Enaknya TOEFL ITP seperti itu. Beda dengan si MAUI yang mana nanti loncat-loncat. Misalkan nomor satu tiba-tiba jawabannya di bawah sendiri. Nah, itu udah biasa kalau di si MAUI ya. Nah, di situ soalnya tadi perbedaan itu kalimat setelahnya, teman-teman. Itu kalau kita baca unlike chlorophylls and carotenoids itu kalau diartikan tidak seperti klorofil dan karotenoid. Antosianin itu biasanya tidak diproduksi sampai akhir di musim tumbuh seperti itu. Nah, itu kalau kita cek yang alfa antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, nggak ada perbandingan jumlah ya, teman-teman. Hanya perbandingan waktunya saja. Jadi kalau klorofil sama karotenoid itu bisa diproduksi di awal-awal, tapi kalau karotenoid itu, antosianin itu tidak diproduksi sampai akhir. Berarti di awal-awal itu enggak, teman-teman. Enggak ada. Baru diproduksinya itu baru akhir-akhir, maksudnya seperti itu. Oke? Maksudnya musim musim tumbuh. Jadi akhir-akhir musim tumbuh. Kalau yang Bravo, antosianin itu tidak ada dalam daun-daun dari pohon-pohon buah. Bukan ya? Karena di kalimat setelahnya itu kalau teman-teman baca, antosianin itu memberikan warna pada buah-buah, pada beberapa buah seperti cranberry, anggur ungu, dan stroberi. Jadi Bravo bukan, karena itu juga buah ya teman-teman. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan carotenoids untuk memproduksi warna. Nah, kita ditanyain perbedaannya ya, bukan ditanyain apakah membutuhkan satu atau tidak gitu ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman, bahwa antosianin itu tidak ada di dalam daun, tidak ada di dalam daun-daun eh, selama awal musim tumbuh. Seperti itu. Ya, betul. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Lanjut ke number 4. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan juga bravo. Oke, kita cek ya antara alfa atau bravo. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya kata it itu merujuk kepada. Nah, it itu di sini. Nanti kalau teman-teman online pasti dikasih lihat gini. Jadi jelas sekali, nggak perlu susah-susah nyari. Cara mengerjakannya, teman-teman baca subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, berarti dari sini ya, teman-teman. Nah, itu kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai itu dikompres atau ditekan gitu ya oleh beban atau berat yang ada berat dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar darinya. Nah, tadi air itu keluar dari mana, teman-teman? Dari pit ya. Jadi batu bara itu bisa terbentuk ketika tanah gambut itu tertekan sampai air dan zat-zat lain itu keluar dari pit tersebut atau dari tanah gambut tersebut yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi, yang padat seperti itu. Nah, itu akhirnya jadi namanya batu bara. Gitu ya, teman-teman. Jadi it di sini bukan batu bara tapi pitnya yang tergencet tadi oleh
tanah dan beban-beban yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo ya, teman-teman, yaitu pit atau tanah gambut. Seperti itu. Lanjut ke number 5. Silakan, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Adakah yang sudah nemu jawaban? Nah, ini yang jenis soal unstated detail tadi, teman-teman, yang harus dibaca semua yang karena ada kata except, kecuali gitu ya. Artinya teman-teman disuruh mencari di antara pilihan A, B, C, D yang salah mengenai kata kunci. Nah, kita kerjakan bareng aja ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, country life movement atau gerakan country life, kehidupan country itu bukan pedesaan sih juga sih, teman-teman. Apa ya? Eh ya intinya kehidupan masyarakat gitu ya, desa dan kota gitu. Itu menekankan pada reformasi pendidikan untuk semua alasan di antara berikut ini kecuali. Nah, ada kata kecuali. Jadi teman-teman disuruh milih antara A, B, C, D yang manakah yang bukan alasan kenapa Country Life Movement itu fokusnya pada reformasi pendidikan. Nah, itu di paragraf kedua, teman-teman. Itu kalau kita lihat letaknya di sini. Nah, itu bisa kita baca dari awal juga nggak apa-apa sih. Dari awal itu kalau diartikan keberadaan dari Country Life Commission atau ini program yang diadakan pemerintah atau gitu ya, teman-teman. Itu memberikan legitimasi kepada reformer Country Life. Dan sebentar, teman-teman. Dan laporannya itu menyusun dan berfokus atau memfokuskan pada banyak sekali focus there many concerns and its report structured and focused there many concern. Jadi mengfokuskan gitu ya atau berkonsentrasi atau menekankan gitu ya eh, pandang apa ya concern di sini kekhawatiran. Jadi banyak banyak pertimbangan atau kekhawatiran seperti itu. Nah, meskipun para reformer tersebut itu memiliki banyak sekali masukan untuk penghidupan kembali sosial desa dan reformasi ekonomi desa, mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan yang penting dalam upaya untuk mereformasikan kehidupan desa karena beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman. Alasan pertama, first ini ya, alasan pertama, karena banyak orang-orang desa itu memiliki anak yang umurannya itu umur-umur anak sekolah. Dan sekolah-sekolah itu merupakan institusi-institusi sosial yang penting atau yang berpengaruh dalam Amerika perdesaan. Maksudnya dalam perkembangan Amerika di bagian pedesaan gitu ya. Nah, alasan kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih mudah beradaptasi ya, maksudnya lebih mudah berubah terhadap tantangan gitu ya atau perubahan gitu daripada orang-orang dewasa karena mungkin disibukkan dengan tanggung jawab gitu ya, teman-teman. Nah, untuk benar-benar endure itu untuk benar-benar bertahan gitu ya, teman-teman. Bertahan, perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah, sekarang alasan terakhir, finally, karena mereka itu proprietor di sini adalah menyisihkan atau mengalokasikan uang dan mengatur kurikulum dan juga standar-standar instruksi pendidikan gitu ya. Nah, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah-sekolah
sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Maksudnya pemerintah negara bagian itu bebas mengatur sekolahan gitu ya, kebijakan sekolah dan seterusnya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan dengan institusi-institusi yang lain selain sekolah itu pemerintah agak sulit. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah sekarang kita cek A, B, C, D. Yang mana yang nggak ada disebutkan di teks tadi. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial desa. Tadi ada ya teman-teman. Di sini, which was crucial, bukan. Nah ini, schools were influential social institutions in rural America. Jadi sekolah itu merupakan institusi penting di Amerika. Berarti yang alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, schools could be easily influenced by state government. Tadi juga ada, teman-teman. Jadi state governments could influence schools. Nah, itu dibalik aja. Ini yang dipasifkan. Gitu ya. Jadi pemerintah itu bisa mempengaruhi sekolah, sekolah itu bisa dipengaruhi pemerintah dengan mudah. Seperti itu. Berarti Bravo juga bukan karena ada di dalam teks. Kalau yang cari anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan lebih siap daripada orang-orang dewasa. Yang saya bilang tadi mungkin karena tanggung jawab gitu ya. Jadi untuk belajar itu kita kadang harus menyisihkan waktu gitu. Di dalam capeknya kita dan sebagainya itu masih bisa belajar kalau orang dewasa. Sedangkan anak-anak karena belum terlalu banyak tanggung jawab masih bisa belajar untuk hal-hal baru gitu. Berarti Charlie bukan ya? Karena itu juga, tadi ada teman-teman. Kalau yang Delta sedikit anak-anak pedesaan itu bisa menghadiri sekolah dengan rutin. Nah, yang nggak ada adalah yang delta. Berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Oke, jadi few itu artinya sedikit. Ya. Lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Gak apa-apa, mari kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa kita baca dulu soalnya kalau di reading. Nah, di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi yang lain. Nah, kata kunci teman-teman adalah gereja gitu ya. Yang mana itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi pasti lanjutannya gitu, nggak mungkin sebelumnya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, gereja sebaliknya gereja sebaliknya merupakan gereja sebaliknya itu juga penting bagi orang-orang pedesaan. Nah, tapi gereja itu self-directed. Self-directed itu tidak diarahkan oleh eh, pengaruh-pengaruh tertentu gitu ya. Artinya dia memiliki kebijakan untuk menjalankan institusinya sendiri. Jadi nggak boleh pemerintah itu ikut campur tangan, nggak boleh teman-teman. Dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, sama ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi pemerintah itu tidak punya eh, kewenangan atau tidak boleh mengganggu tempat ibadah, contohnya gereja. Sama lah ya, kalau kayak di Indonesia itu kita nggak boleh, kita membebaskan semuanya beragama, seperti itu. Nah, intinya dia berbeda karena self-directed, alias tidak boleh dicampur tangani oleh siapapun, gitu ya, dari pihak luar maksud saya. Oke, kita cek yang alpha, it was mainly important in the education of children. Gereja itu utamanya penting bagi atau dalam pendidikan anak-anak. Nah, tadi nggak ada ya, teman-teman. Berarti alpha bukan.
Kalau yang Bravo, gereja itu bukanlah sebuah institusi yang penting atau yang berpengaruh dalam area-area desa. Bukan ya, itu juga nggak ada teman-teman. Bahkan disebutkan tadi itu juga penting, bukan tidak penting, malah juga was also important to rural people. Jadi gereja itu juga penting bagi orang-orang pedesaan. Bravo bukan, kalau yang Charlie, gereja itu lebih independen atau lebih apa ya? Independen itu mandiri, teman-teman. Tidak bergantung gitu ya. Kalau dependen itu bergantung, kalau independen itu mandiri atau merdeka. Dibandingkan institusi-institusi pedesaan yang lain. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Kata kuncinya tadi ada self-directed, teman-teman. Itu sinonim dari independent. Ya, mandiri, tidak terpengaruh oleh pihak lain. Kalau yang Delta, gereja itu eh, partly respon, berarti gereja itu agak bertanggung jawab gitu ya untuk standar-standar pendidikan. Nah, tadi nggak ada ya teman-teman. Itu tadi dikontraskan atau di perbedaan gereja dengan sekolahan. Kalau sekolah bisa dipengaruhi pemerintah, kalau gereja itu tidak bisa. Makanya para reformer itu berfokus pada pendidikan yang mana itu bisa dipengaruhi oleh pemerintah seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim. Ya, teman-teman baca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks. Nah, itu paling banyak teman-teman, scan dan skim itu di soal TOEFL. Nah, sekarang kita ke soal yang paling sulit di TOEFL di reading. Ya, karena jawabannya ini tersirat, teman-teman. Kita disuruh menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya itu nggak ada langsung di dalam teks, tapi ada petunjuk-petunjuknya, teman-teman. Ada arah-arahnya ke situ gitu ya. Nah, kita disuruh menebak. Nah, makanya namanya making inference, membuat tebakan atau membuat kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kita di sini dipaksa membuat imajinasi gitu ya. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman membuat inference itu adalah soal inference itu sendiri. Yang mana yang saya sampaikan tadi, teman-teman diminta untuk membuat kemungkinan. Nah, contoh soalnya nanti itu pasti ada kata mungkin. Entah probably, entah most likely, entah infer itu sendiri. Biasanya pasif ya, invert. It can be inferred that, biasanya seperti itu. Nah, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara pilihan A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Dan kalau teman-teman cek di pilihan A, B, C, D ini, di dalam teks itu pasti nggak ada. Teman-teman nggak akan menemukan di teks kata mahalo, mahi-mahi, meklea, moana. Nah, ini yang saya maksud soalnya itu tersirat, bukan tersurat, teman-teman. Tidak tertulis gitu ya. Jadi kita harus nyari petunjuknya. Nah, di situ soalnya teman-teman tadi kata kuncinya adalah bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, jadi cari yang positifnya dulu yaitu bahasa Hawaii. Yang mana dibahas di paragraf 1. Oke, di situ disebutkan kalau bahasa Hawaii itu merupakan bahasa yang merdu, teman-teman. Di mana semua kata-kata dalam bahasa Hawaii itu dibuat dari susunan alfabet yang hanya memiliki 12 huruf saja. Jadi kalau kita punya 26 ya, dari A sampai Z, tapi kalau eh, bahasa Hawaii itu hurufnya cuma 12, teman-teman. Yaitu huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W. Nah, mereka nggak punya huruf R, mereka nggak punya huruf S, nggak ada Z, nggak ada Y, jadi frikatif di sana jarang ya, teman-teman. Jadi itu petunjuk kita pertama ya. Tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D itu semua hurufnya mengikuti. Jadi semuanya ada M, A, H, O, itu ada O, A, H, M, L juga ada, dan seterusnya itu. Nah, kemudian petunjuk berikutnya, setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal. Misal tani. Nah, itu ada ta akhirannya A, ni akhirannya I. Nah, itu setiap suku kata maksudnya seperti itu, teman-teman. Dan dua huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W tadi, itu nggak pernah muncul bareng, nggak boleh gandeng, teman-teman. Jadi aturan bahasa Hawaii itu tadi ya, setiap suku kata harus berakhiran vokal, kemudian konsonan itu tidak boleh gandeng. Nah, di pilihan ganda itu kalau yang alfa ada kata mahalo, itu 3 suku kata, teman-teman. Yaitu ma, kemudian ha,
kemudian lo. Jadi dalam satu kata itu ada 3 suku kata. Gitu ya. Nah, suku kata pertama yaitu ma, berakhiran a, vokal. Kemudian konsonannya M-nya itu terpisah ya dengan H, nggak gandeng teman-teman. Kemudian H itu yang kedua akhirannya A, vokal juga. H sama L-nya juga nggak gandeng. Jadi yang alfa ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Otomatis bukan dia jawabannya, karena yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, karena yang alfa mengikuti aturan bahasa Hawaii, kemungkinan alfa ini kata dalam bahasa Hawaii, berarti bukan jawabannya gitu ya. Nah, kalau yang bravo, mahi, mahi. Ada 4 suku kata teman-teman. Setiap suku kata berakhiran AI itu semuanya vokal ya. Kemudian huruf konsonannya yaitu MH, MH itu dia tidak gandeng ya, terpisah teman-teman huruf oleh huruf vokalnya. Berarti yang bravo ini juga mengikuti aturan bahasa Hawaii, berarti bukan dia jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Seperti yang teman-teman bisa lihat yang di garis bawah itu adalah huruf K sama L. Nah, tadi disebutkan kalau dua konsonan itu tidak pernah ketemu bareng, teman-teman. Sedangkan yang Charlie itu ada dua konsonan yang nempel atau ketemu bareng. Jadi nggak bisa. Jadi jawaban yang tepat yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, kalau yang delta itu ada dua vokal ya, bukan konsonan. Ada dua huruf vokal yang gandeng dan itu tidak ada aturannya. Berarti yang delta itu bukan jawabannya maksudnya. Karena nggak ada aturan vokal nggak boleh gandeng. Yang ada adalah konsonan yang nggak boleh gandeng. Seperti itu teman-teman. Nah ini memang soal yang pasti keluar ketika teman-teman nanti tes, cuman sedikit. Ya, jadi satu teks itu biasanya keluarnya cuma satu soal teman-teman. Nah kalau menemukan soal ini saran saya ya teman-teman, teman-teman lewati dulu. Nah tapi ingat-ingat nomor berapa supaya teman-teman bisa menghemat waktu. Nanti kalau teman-teman ada sisa waktu boleh balik ke nomor itu untuk mengerjakan karena biasanya membutuhkan lebih banyak waktu. Tapi kalau teman-teman bisa sering-sering latihan, itu enak kok teman-teman. Jadi nggak perlu ada yang dilewatin. Enak menjawabnya itu langsung ikutin alur aja. Nanti setelahnya dan setelahnya gitu. Nanti sampai teks berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga disuruh nebak, yaitu soal transisi. Nah, sebenarnya transisi ini adalah nama bagian kalimat, teman-teman. Jadi di dalam teks itu ada namanya kalimat transisi. Kalimat transisi itu kalimat yang menggandengkan dua paragraf. Jadi misal nih, di sini kan ada dua paragraf ya, teman-teman. Paragraf 1 dan paragraf 2 itu dihubungkan dengan kalimat transisi supaya eh, dibacanya itu tidak jeglek, nggak tiba-tiba langsung berubah topiknya gitu. Ya, jadi kalimat transisi itu letaknya di di kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang mau digandeng. Nah, misal nih, kalimat eh, transisi di paragraf 1 dengan paragraf 2 itu adalah di kalimat terakhir paragraf 1 atau di kalimat pertama paragraf 2. Jadi itu jembatannya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalimat transisi ini bisa kita pakai untuk membantu menjawab soal reading yang meminta untuk menebak, teman-teman. Jadi ada soal reading itu yang meminta kita untuk menebak. Jadi sebelumnya teks, jadi di atasnya teks ini ya, atau setelahnya teks. Itu kita ditanyain nanti kira-kira kalau mau dimasukkan paragraf lagi, paragraf itu membahas tentang apa. Nah, kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat paling atas, yaitu kalimat pertama. Kalau yang ditanyakan paragraf setelahnya teks, teman-teman baca kalimat terakhir. Gitu ya. Nah, contohnya adalah paragraf yang mendahului, precede itu artinya mendahului, teman-teman. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului atau sebelumnya teks, maka kita baca kalimat pertama ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja berjiwa kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba di awal tadi ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu juga ngomongin sebuah mitos mengenai lautan ya, teman-teman. Tapi bukan Davy Jones. Karena Davy Jones itu dianggap yang lain atau another. Berarti sebelumnya tadi juga another gitu ya. Yang lainnya gitu. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. A different traditional story. Cerita tradisional itu maksudnya cerita rakyat atau mitos gitu ya. Jadi mitos yang berbeda dari lautan. Yang Alpha sama Bravo kenapa salah? Karena di situ ada kata Davy Jones, teman-teman. Padahal Davy Jones itu yang lain.
dan juga itu baru diperkenalkan di sini, di paragraf ini. Dan nggak mungkin sebelumnya itu udah dibahas, tapi dia baru diperkenalkan di sini. Gitu ya. Jadi alpha salah karena menggunakan kata Davy Jones. Kalau yang delta, mempersiapkan untuk melakukan perjalanan laut. Nah itu kan nggak nyambung ya. Misalkan di sini ngomongin eh, bersiap-siap untuk eh, perjalanan laut, itu apa aja. Nah tiba-tiba paragraf berikutnya ngomong kalau mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Jadi nanti loncat, beda banget teman, kontras banget gitu ya pembahasan paragrafnya. Nah itu nggak bisa karena paragraf itu harus kohesif dan koheren. Kalau dibaca itu apa ya teman-teman? Kayak air gitu, kayak mengalir gitu. Dan nggak boleh ada yang diulang-ulang, nggak boleh ada pengulangan seperti itu. Nah mungkin ada yang pengen di teman-teman tanyain dulu mengenai jenis soal-soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus eh, menarik kesimpulan atau membuat kemungkinan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan mendahului, ya berarti sebelumnya paragraf ini kalau dimasukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa, maka kita baca transisinya yaitu di kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol negara dari Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Ada yang lain, yaitu di kalimat setelahnya, teman-teman. Namanya Uncle Sam. Nah, berarti paragraf ini fokusnya adalah tentang Uncle Sam sebagai simbol nasional Amerika Serikat. Nah, sebelumnya tadi itu ada yang dibahas yaitu bald eagle. Karena kalimat ini tiba-tiba bilang, selain bald eagle, atau meskipun elang gundul itu eh, salah satu simbol Amerika Serikat, elang gundul itu bukan satu-satunya. Nah, jadi sebelumnya udah bahas tentang elang gundul, jawabannya yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. The bald eagle, which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie sama Delta nggak mungkin, teman-teman, karena uh, Uncle Sam itu baru dikenalkan di sini. Nggak mungkin paragraf sebelumnya udah ngomongin tentang Uncle Sam, sedangkan dia itu juga baru diperkenalkan di paragraf ini. Gitu ya, nanti jadi maju mundur, pengulangan. Seperti itu. Oke, jadi lanjut lagi, jawabannya Bravo, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Adakah yang sudah nemu jawaban? Atau kita cek bareng ya, teman-teman. Sepertinya belum ada yang nemu jawaban. Nah, di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal kemungkinan datang dari. Nah, teman-teman harus scan dan skim komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Nah, mungkin yang bikin lama tadi karena itu dibahas di kalimat terakhir, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu disebutkan di kalimat terakhir. Kalimatnya berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 yang kemudian dia buat dan kemudian dia ciptakan. Nah, kemudian yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Nah, Maple Leaf Rag ini mendekati di kalimat sebelumnya, teman-teman. Kalimat sebelumnya berbunyi, one of his regular jobs, maksudnya his di sini Scott Joplin ya, teman-teman. Jadi salah satu dari pekerjaan-pekerjaannya Scott Joplin itu berada di Maple Leaf Club. Ini hurufnya besar semua, jadi ini nama tempat kerjanya dia di Sedalia, Missouri. Nah, itu namanya dekat teman-teman, Maple Leaf Rag sama Maple Leaf Club. Jadi tempat dia kerja itu namanya Maple Leaf Club, komposisinya yang paling terkenal itu The Maple Leaf Rag. Jadi kemungkinan dia terinspirasi dari tempat dia bekerja. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D yang menyebutkan tempat dia bekerja gitu ya, itu adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Ya, betul. Jadi nama dari salon itu kalau O-nya 2 itu hiburan malam ya, bukan potong rambut, teman-teman. Kalau O-nya 1 itu baru, barbershop itu. Oke, atau tempat buat sampo yang mungkin cewek suka krimbat, nah itu salon ya. Tapi kalau salon itu dia adalah tempat hiburan malam sejenis klub-klub malam atau diskotik atau bar. Nah, itu disebutkan teman-teman bahwa Scott Joplin itu mencari penghidupan atau cari uang gitu ya, atau bekerja itu dari umur yang masih sangat kecil dengan cara memainkan piano di bar-bar atau hiburan malam di sepanjang Mississippi. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Nama dari bar atau tempat hiburan malam di mana dia tampil. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Delta Charlie. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, yang mengikuti itu following, berarti setelahnya, teman-teman. Nah, transisinya itu letaknya di kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, di sanalah siapa namanya? Scott Joplin itu mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 itu yang kemudian dia ciptakan. Jadi lagu maksudnya. Nah, yang mana yang paling terkenalnya komposisinya itu adalah The Maple Leaf Rag. Nah, ini udah ngomongin komposisi, teman-teman. Berarti paragraf setelahnya itu membahas tentang komposisinya, ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi komposisinya Scott Joplin yang sangat banyak. Jadi penjabarannya, gitu ya. Nah, supaya tidak tiba-tiba berubah topik, itu harus nyambung dengan transisi, gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, lanjut lagi. Dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie ya. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa sleep itu dipakai oleh para pembuat gerabah untuk, nah tempatnya udah dikasih tahu ya teman-teman, sleep di situ. Nah kita baca kalimatnya, kalimatnya berbunyi, kemudian campuran tersebut itu harus siap sebelum sebuah gerabah atau sebuah pot gitu ya, itu secara hati-hati atau secara teliti itu dibentuk. Kemudian dicat menggunakan tanah liat cair yang dinamakan slip atau yang disebut slip. Nah, berarti slip ini tanah liat cair yang digunakan untuk mengecat ya, teman-teman. Ya, mengecat potnya tadi setelah dibentuk tadi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Jadi setelah dibentuk, dicat atau diwarnai atau dipersiapkan bagian permukaannya. Jadi prepare the surface of the pottery before it is fired. Nah, before it is fired berarti setelahnya disiapkan nanti di api-api. Ini itu kan ada kata juga before firing. Jadi setelahnya proses painting dengan slip ini ada proses namanya firing yang mana dibakar, teman-teman, untuk dijadikan gerabah atau sejenis pot, gentong, dan sebagainya. Ya, ya jawabannya Charlie. Next, number 5. Dicoba lagi teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Ini memang agak susah ya, teman-teman. Karena bahasanya juga agak tinggi, seni, teman-teman. Dan saya lihat sepertinya belum ada yang menemukan jawaban. Kita bahas bareng ya kalau gitu. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa thinkers di sini maksudnya adalah para akademisi gitu ya, atau para, jadi pemikir di sini maksudnya akademisi, orang-orang yang punya hubungan dengan literatur gitu ya, entah itu dosen, guru, dan sebagainya. Dari zaman Renaissance itu mencari kelahiran kembali dari, nah kelahiran kembali itu disebutkan di sini ya, teman-teman. Jadi konsep dari kelahiran kembali itu ditujukan pada periode sejarah Eropa ini. Karena minat yang diperbarui atau minat yang muncul kembali pada budaya Romawi dan Yunani kuno yang berawal di Italia dan kemudian menyebar di seluruh Eropa. Nah, scholars and artists ini ya, teman-teman. Jadi yang dimaksud thinkers di sini adalah scholars and artists. Jadi para guru besar atau para ilmuwan, para akademisi, dan para seniman dari abad ke-15 dan 16 itu ingin mengembalikan eh, pembelajaran di sini maksudnya apa ya, teman-teman? Ya, kayak kayak ini ya, kayak hikmah gitu. Jadi pembelajaran dan tujuan-tujuan dari peradaban-peradaban klasik Yunani dan Romawi. Nah, bagi para sekolah ini atau para pemikir tadi, ini berarti kembali ke nilai-nilai manusia seperti yang ditentang oleh nilai-nilai spiritual. Nah, pemenuhan dalam kehidupan seperti yang ditentang pada pemikiran mengenai kehidupan setelah kematian itu menjadi tujuan yang diharap-harapkan dan mengekspresikan atau apa ya, mengungkapkan gitu ya seluruh rentang dari emosi manusia dan menikmati kesenangan-kesenangan dari panca indera itu tidak lagi dianggap tabu. Nah, intinya kembali ke hidup seperti Larry, teman. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau pengen ini ya ini, kalau pengen itu ya itu gitu. Jadi kayak nggak terlalu
ada kekangan gitu teman-teman. Selama nggak merugikan yang lain ya. Jadi misalkan mungkin seperti yang teman-teman lihat di patung-patung Itali, patung-patung lukisan-lukisan Italia itu kan banyak yang nggak pakai baju ya teman-teman. Nah maksudnya seperti itu juga bisa seperti itu. Nah kita cek ABCD. Yang alfa komunikasi di antara para seniman di seluruh Eropa. Nah bukan komunikasinya teman-teman, tapi lebih ke menghidupkan kembali budaya zaman abad ke-15-16 dulu yang sekuler gitu ya, atau yang dari sekuler itu disebutkan di kalimat terakhir tadi saya lewatkan ya tadi ya. Intinya manusia itu kayak kembali ke, kalau bahasa Jawanya itu semaunya, sekarpe dewe teman. Jadi kayak pengennya apa ya di apa namanya ditumpahkan gitu ya. Misalkan pengen marah marah dan pengen ketawa lepas gitu. Kalau yang Bravo spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini malah kebalikannya teman-teman. Karena tadi ada kata as opposed to. Jadi seperti yang ditentang oleh nilai-nilai spiritual, yaitu human values itu ditentang oleh spiritual values, gitu ya. Nah, berarti bukan Bravo. Kalau yang Charlie penekanan budaya pada nilai-nilai. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie, gitu ya. Oke, apakah ada lagi? Nah, ternyata sudah habis. Nah, itu tadi adalah teknik reading yang terakhir. Ya, ada dua yang kita pelajari hari ini. Yang pertama scan dan skim, yaitu teman-teman membaca soalnya dulu untuk mencari kata kunci. Nah, kalau sudah ketemu kata kuncinya teman-teman atau yang ditanyakan apa, teman-teman mulai dengan scan dan skim sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks. Kemudian teman-teman nanti akan harus melakukan sesuatu. Misalkan yang ditanyakan adalah kata ganti, rujukan kata ganti, maka teman-teman baca subjek predikat sebelumnya. Kalau vocab ya sebelumnya, kata yang mengandung kata itu sama kata setelahnya. Jadi tergantung jenis soalnya tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, sama dengan inference. Inference itu kita disuruh membuat kemungkinan atau apa ya, teman-teman? Tebakan gitu, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Sir, yang tadi untuk persamaan, kalau kita tidak tahu artinya berarti cek kalimat sebelum dan setelahnya. Tapi jika belum ketemu juga jawabannya, ada tips lain kah? Gimana ya teman-teman? Jadi memang vocab itu, kalau misalkan kita nggak tahu pilihan, minimal kita tahu pilihan A, B, C, D-nya itu artinya apa, Mas? Gitu ya. Nah, kalau kita udah nggak tahu pilihan A, B, C, D-nya artinya apa, nah kita nggak punya cara lain. Karena cara lainnya adalah teman-teman mencoba satu-satu. Jadi pilihan alfa itu teman-teman gantikan dengan kata eh, yang ditanyakan di dalam teks. Itu teman-teman ganti dengan yang A misalnya. Masuk nggak atau enak nggak dibaca gitu ya. Atau kalau gitu yang B dimasukkan lagi ke yang ditanyakan di dalam teks, dibaca kalimatnya enak nggak, nyambung nggak gitu ya. Dan seterusnya sampai menemukan yang nyambung. Nah, tapi kalau kita misalkan di pilihan A B C D aja udah nggak tahu artinya, nah itu udah nggak ada cara lain teman-teman. Mau nggak mau ya kita menggunakan insting, dan itu insting yang kurang kuat gitu ya. Beda dengan insting yang kita udah sering latihan dan kita udah berbekal vocab, itu nanti akan instingnya teman-teman enak banget. Ini yang saya rasakan teman-teman. Ketika tes kok udah sering keluar itu aja gitu ya, vocabnya kok itu terus, ketemu nemu lagi itu udah nggak mikir lama-lama, udah kelihatan oh jawabannya ini pakai sinonim seperti itu, Mas. Jadi memang saran saya sekali lagi kepada teman-teman, mumpung teman-teman belum hari H, maksudnya hari H tes itu udah nggak bisa teman-teman buka kamus, nggak bisa tanya-tanya gitu ya, otomatis teman-teman hajar latihannya. Dan sudah saya buatkan latihan yang udah full, udah komplit ya, dari listening sampai reading itu udah full semuanya di YouTube. Nanti saya share juga ya teman-teman di apa namanya di grup seperti itu. Siapa tahu teman-teman ada waktu, tolong dilatih. Kalau ada vocab baru tolong dicatat seperti itu. Itu ya, Miss. Udah absen belum ya? Sudah, Mister. Jadi aman ya. Nah, saya mau lanjut ke caranya menghitung nilai ya, karena banyak sekali yang tanya ke saya, Mister caranya menghitung nilai gimana? Kalau saya mau misalkan nilai saya 500 harus benar berapa? Kalau nilai saya 600 harus benar berapa gitu ya. Jadi caranya teman-teman, jadi ini ya, tabel ini nanti juga akan saya kirimkan di grup. Jadi section 1 itu adalah listening, section 2 itu adalah structure, section 3 itu adalah reading teman-teman. Nah ini adalah angka jumlah soalnya. Jadi misal teman-teman penasaran, supaya benar, supaya saya dapat 500 di listening itu harus benar berapa?
Itu teman-teman tarik aja. Nah, 32 teman-teman. Jadi teman-teman harus benar 32 di listening ya, supaya dapat nilai 500. Kalau pengen lebih ya lebihin 33, 34, 35 seterusnya gitu teman-teman. Biar lebih. Nah, kalau di structure Mister, saya kalau mau dapat nilai 500 gimana? Nah, kalau strukturnya ini agak meleset ya teman-teman. Jadi 68 itu kan soalnya structure itu cuma 40 ya. Jadi harusnya di sini, di tengah-tengah sini. Nah, jadi kalau 50 ini kira-kira teman-teman itu di sekitar sini. Jadi teman-teman harus benar 31 minimal atau 32 lah dibulatkan daripada kurang sekalian gitu ya. Jadi di structure teman-teman juga harus benar 32 supaya nilainya itu 500. Seperti itu. Atau di bawahnya ya teman-teman. Atau 29. Ya antara 32 atau 29 gitu ya. Tapi lebih lebih baik teman-teman buat patokan yang lebih gede supaya teman-teman berusaha lebih keras untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau di reading, kalau saya pengen dapat 500, tarik aja juga teman-teman. Nah, teman-teman cukup 29 soal benar itu sudah dapat 500 di reading. Nah, nanti untuk skor akhirnya atau total skornya itu menggunakan rata-rata. Jadi misal di listening itu 50, 50 itu artinya 500 teman-teman. Nah, di siapa namanya? Di structure misalnya saya lebih bagus di 56 misalnya, 560 berarti ya. Kemudian di reading saya juga dapat 500 misalnya. Nah, berarti 500, 560, 500 ditambahkan. Kan jadinya 1560 ya, teman-teman. Nah, kemudian dibagi 3. Gimana? Dibagi 3 untuk mendapatkan rata-ratanya. Nah, rata-ratanya adalah 520. Nah, nilai teman-teman nanti di akhir adalah 520. Nah, kurang lebih cara menghitungnya seperti itu. Nanti saya kirimkan tabelnya ini buat patokan teman-teman kalau siapa tahu nanti penasaran, kok di listing saya dapat segini, berarti benar berapa gitu ya. Seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, nanti teman-teman yang dari lembaga ya, yang tes dari lembaga nanti saya kirimkan pembahasannya supaya teman-teman nanti bisa tahu salahnya apa, maksudnya salahnya di nomor berapa, benernya apa, kenapa kok benernya itu gitu ya, teman-teman. Dan itu hanya untuk yang selalu hadir di kelas, ya, entah itu di sesi sore aja atau di sesi malam aja atau dua-duanya. Karena sekali datang, entah sesi sore, sesi malam sudah terhitung 1 hari datang, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin ada sekali atau 2 kali absen atau bahkan lebih, nggak apa-apa, masih bisa ikut dengan cara sebentar teman-teman. Ya, dengan cara nanti ikut kelas tambahan gitu ya. Jadi saya juga mengadakan kelas tambahan, mungkin buat teman-teman yang tertarik. Jadi kelas tambahan itu saya membahas soal yang asli dari ITS yang saya dapatkan di tes terakhir. Jadi sebentar ini saya